Kita sudah pernah bahas ada beberapa hal yang membuat mengapa kita tahu ilmu, sebagian ilmu Islam, kenapa kita ibadah, kita juga mendengar ilmu agama, tapi perubahan diri kita tidak signifikan, tidak sebanding dengan aktivitas kita ke masjid, ibadah, ke pengajian. Tapi perubahannya tuh, bahkan kenapa ada aktivis dakwah, berarti dia sudah tahu dan menyampaikan, tapi perilakunya tidak cocok dengan yang dia dakwahkan. Satu, apa penyebabnya? Karena memang dalam belajar agama dan dalam ibadahnya lebih fokus untuk duniawi. Jadi dia mencari ilmu karena tujuannya ingin duniawi. Duniawi itu jangan dibayangkan harta saja ya, tapi pujian, penghargaan, kekaguman orang, kedudukan di hati orang, itu sudah duniawi juga. Ada yang belajar agama hanya untuk gelar, untuk status ustad, ustazah, atau hafiz, hafizoh, qori, qori'ah, dan lebih sibuk dengan disebut di sisi makhluk daripada di sisi Allah. Allah tahu setiap niat, tidak bisa bohong. Makanya kalau belajar agama termasuk ibadah, ada yang ke masjid itu karena pengen dilihat orang, diakui orang, termasuk umroh, haji, termasuk juga mengamalkan amalan-amalan. Ada yang nggak pikir bagaimana dia bisa dekat dengan Allah, tapi amalan itu hanya untuk urusan duniawinya saja, ingin naik pangkat, ingin pokoknya yang berkaitan dengan urusan dunia tanpa pengen ada kedekatan dengan Allah. Allah tahu ini, karena Allah tahu semua isi hati. Walaupun sholat, tahajud, ngaji, sodako, jihad, tapi kalau tujuannya sudah duniawi, yaitu mencari kedudukan di sisi makhluk dan imbalan dunia, ini nggak akan berbuah menjadi akhlak. Dua. Yang kedua adalah ilusi ilmu. Jadi ada orang yang mungkin kita juga yang merasa sudah jadi benar dengan tahu. Kita belajar, baca buku, kita datang ke majelis taklim, kita datang ke ulama ini, ulama itu, kita dengar di YouTube, jadi pengetahuan kita bertambah. Apalagi sudah selesai kuliah dengan gelar yang islami ya. Saya sudah mesantren sekian tahun, saya sudah baca kitab ini, kitab itu. Nah, dengan bertambahnya ilmu dan amal, dia merasa sudah jadi baik. Padahal sangat beda coupling ilmu dengan coupling amal, benar? Tahu sholat, kalau enggak sholat ya beda. Tahu sholat itu untuk sholat, tapi kita tidak ada catatan apa-apa tahu sholat kalau tidak sholat. Nah, jebakan adalah mungkin kita juga langsung jadi merasa soleh hanya dengan tahu ilmu soleh, padahal beda couplingnya. Nah, ini ilusi ya. Maka tidak usah heran ada yang debat ilmu agama sampai emosional, padahal yang didebatkannya itu tentang kesabaran ya, nggak nyambung. Yang ketiga adalah ujub. Kalau tadi dia tertipu oleh apa yang dia ketahui, nah sekarang dia jadi ujub takabur. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi dengan adanya ilmu itu dia menjadi merasa spesial dan melihat orang lain itu jadi rendah. Ini hijab besar. Kita rajin ke masjid, lihat yang tidak ke masjid itu geleng-geleng kepala. Ini ahli neraka ya, gitu. Ini hari Kamis, ada yang saum, ada yang tidak. Giliran dia saum, lihat yang tidak saum, ya Allah,
ampunilah kesesatan mereka. Gitu. Ini udah bisa ngaji, denger yang belum lancar ngaji itu tua si tua, ngaji nggak bisa kemana wae ya. Apakah pikiran itu menyelesaikan masalah? Apakah pikiran dan perasaan seperti itu menambah kebaikan? Tidak, malah hijab. Kita jadi nggak dapat apa-apa dari ilmu yang kita miliki. Harusnya bagaimana? Harusnya kita sadar bahwa kita bisa ke masjid itu adalah taufik Allah. Kalau Allah nggak nolong, kita nggak kesini juga nih. Bahwa kita bisa tahajud itu Allah yang ngebangunkan. Semua kebaikan yang kita lakukan, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semuanya hanya karunia Allah. Jadi kita nggak boleh merasa lihat yang lain kita jadi hutang. Istilahnya begini, coba kalau anak diculik, mau ngebebaskan atau mau meremehkan anak? Kan kalau anak diculik, ada anak kecil sih diculik, dabloon, ini tidak menyelesaikan apa-apa. Harusnya kita mati-matian ngebela supaya dibebaskan dari penculikan. Nah ini yang keempat, yaitu inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, perlakukan sebagai musuh. Nah kita mah nggak sadar bahwa kita ini dikepung oleh setan. Nambah ilmu, nambah amal, itu setannya juga nambah serius karena strategis. Ini nih diantara ruangan ini kira-kira yang paling dikepung, ditipu dan diperdaya setan yang mana? Jawab. Ini yang lagi ngomong. Strategi sekali. Kalau yang lagi ngomong ini bisa digelincirkan, berapa banyak ini akan tergelincir? Berapa juta orang yang mendengar yang akan tersesat? Jadi nambah ilmu, nambah posisi. Coba mana yang lebih gigih ditipu setan? Yang belum bisa baca Quran atau hafiz dan hafizah? Oh, hafiz dan hafizah itu setannya juga pasti menggunakan dalil, karena efektif sekali. Kalau seorang hafiz tergelincir berbuat maksiat, ini akan membuat yang lain, eta ge hafiz juga gitu. Antakna saya mah Iqra we jilid 1 diawet-awet, takut tergelincir. Mana kira-kira yang lebih ditipu oleh setan? Yang jarang sedekah, yang banyak sedekah? Yang banyak supaya nggak jadi amalnya. Apalagi mujahid, kita harus berjuang, Allahu Akbar. Itu udah pasti makanan setan sekali dia. Terus digelincirkan supaya di rumah, coba siapa yang paling dikerubutin setan? Bapak, ibu, atau anak? Bapak, kepala keluarga, supaya ngaco memimpin keluarganya. Udah gitu ibu dikerubutin supaya ngaco ngurus anaknya. Diam, kamu jangan nakal kayak gitu, kata setan tuh. Kayak anak setan, kamu kayak anak setan aja. Nah begitulah hadirin, ada dalil yang kita dengar sekarang, silakan. Hadis Bismillahirrahmanirrahim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu agama yang seharusnya ia mengharap keridhaan Allah, namun ia mempelajarinya hanya untuk memperoleh keuntungan dunia, maka ia tidak akan mencium harum surga pada hari kiamat.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat adalah seorang syuhada. Ia akan dibawa ke hadapan Allah, maka Allah memperlihatkan kepadanya kenikmatannya, dan ia pun mengenal kenikmatan itu. Lalu Allah bertanya, apa yang telah engkau perbuat dengan kenikmatan itu? Ia menjawab, aku telah berperang karena engkau, sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, kamu dusta, kamu berperang bukan karena aku, tetapi kamu berperang karena ingin disebut pahlawan, dan kamu telah diberi sebutan itu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat agar ia diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Yang kedua, orang yang belajar dan mengajarkan ilmu agama dan yang suka membaca Al-Quran akan dibawa ke hadapan Allah, maka Allah memperlihatkan kenikmatan-kenikmatannya, dan ia pun mengenal kenikmatan-kenikmatan itu. Lalu Allah bertanya, apa yang telah kamu perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, saya telah belajar dan mengajarkan ilmu serta membaca Al-Quran karena engkau. Allah berfirman, kamu dusta, kamu belajar dan mengajar ilmu agar dikatakan bahwa kamu ulama, dan kamu membaca Al-Quran supaya disebut qari, dan engkau telah mendapat sebutan itu. Kemudian diperintahkan kepada malaikat agar ia diseret atas wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Yang ketiga, orang kaya yang diberi banyak harta, ia dibawa ke hadapan Allah, maka Allah memperlihatkan kenikmatan-kenikmatannya, dan ia pun mengenal kenikmatan tersebut. Kemudian Allah bertanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku tidak membiarkan satu jalan pun yang patut diberi infak, kecuali aku infakkan hartaku karena engkau. Allah berfirman, kamu dusta, kamu menginfakkan harta bukan karena aku, tetapi kamu menginfakkannya supaya disebut dermawan, dan kamu telah diberi sebutan itu. Kemudian diperintahkan pada malaikat agar ia diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Nauzubillahi min dzalik. Nah, saudaraku sekalian, artinya jangan merasa aman dari tipu daya setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Harus selalu berlindung kepada Allah dari tipu daya setan. Kalau tergelincir bukan karena kehebatan setan, tapi karena kebodohan kita mengikuti bisikan setan. Setan melemah, hanya bagian nipu, tapi kita bodoh mau ditipu oleh setan yang lemah. Biasanya karena sangat kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.